paham dulu nih tentang iskemia. Jadi iskemia itu penyakit serius yang muncul kalau aliran darah ke jaringan tubuh kita berkurang. Nah, ini biasanya terjadi karena ada penyumbatan di pembuluh darah kita. Penyumbatannya ini biasanya karena ada penumpukan plak kolesterol. Plak ini lama-lama ngeras dan bikin arteri kita menyempit. Akibatnya aliran darah yang bawa oksigen dan nutrisi ke organ penting kayak jantung sama otak jadi terhambat. Gejala umumnya itu kayak nyeri dada atau yang biasa disebut angina. Kalau didiemin aja, iskemia ini bisa bahaya banget loh. Bisa bikin serangan jantung atau stroke. Makanya, kalau ngerasa ada gejala iskemia, langsung periksa ke dokter. Ya. Pijat refleksi. Sentuhan yang bisa nyembuhin. Pijat refleksi ini udah ada dari dulu banget loh. Jadi, pijatan ini fokus di titik-titik tertentu di kaki, tangan, sama telinga yang berhubungan sama organ dan sistem tubuh. Nah, pijat refleksi ini kerja dengan cara melancarkan aliran energi vital atau qi ke seluruh tubuh. Banyak penelitian yang nunjukin kalau pijatan ini punya banyak manfaat, kayak bikin rileks, ngurangin rasa sakit, sama melancarkan peredaran darah. Katanya sih, stimulasi di titik-titik refleks ini ngirim sinyal ke sistem saraf, terus ngeluarin endorfin, yaitu penghilang rasa sakit alami dari tubuh kita. Tapi inget ya, pijat refleksi ini bukan pengganti pengobatan medis dari dokter. Refleksiologi jalan menuju kesembuhan buat sirkulasi darah. Refleksiologi ini bisa dibilang pendekatan yang menyeluruh buat melancarkan sirkulasi darah. Yang penting banget buat yang jadi ahli iskemia. Jadi ahli refleksiologi bakal ngasih tekanan di titik-titik refleks tertentu di kaki buat ngilangin ketegangan dan melancarkan aliran darah. Titik refleks yang berhubungan jantung, arteri, sama vena itu penting banget buat ngobatin iskemia. Katanya sih, kalau titik-titik ini distimulasi, bisa bantu melebarkan pembuluh darah dan ngurangin kerja jantung. Nggak cuma itu, refleksiologi juga bikin rileks dan ngurangin stres yang bagus buat kesehatan jantung. Tapi, tetap ya, konsultasi dulu sama dokter buat diagnosis dan pengobatan yang tepat. Telapak kaki, peta tubuh, dan titik refleksi buat iskemia. Kalau kata refleksiologi, telapak kaki kita itu kayak peta tubuh loh. Di situ ada titik-titik refleks yang nyambung ke organ dan sistem tubuh. Nah, buat ngatasin iskemia, kita bisa fokus mijet di titik-titik ini. Titik refleks jantung ada di kedua kaki, tepatnya di bantalan kaki di bawah jari kaki, agak ke arah kaki kiri. Kalau titik ini dipijat, katanya bisa melancarkan sirkulasi dan ngurangin beban kerja jantung. Terus, ada titik refleks paru-paru yang letaknya di kedua kaki, di area bawah jari-jari kaki. Pijat di titik ini bisa bantu masukin oksigen lebih banyak dan bikin pernapasan jadi lebih sehat. Nggak ketinggalan, ada titik refleks kelenjar-lenjar adrenal yang ada di kedua kaki, tepatnya di atas ginjal. Katanya sih, pijat di titik ini bisa ngurangin stres dan melancarkan sirkulasi. Teknik pijat, langkah praktis buat redain iskemia. Sebelum mulai mijat, penting banget buat bikin suasana rileks dan nyaman. Redupin lampu, usahakan bersalawat agar tenang, dan pastiin ruangannya hangat dan bikin betah. Persiapan. Cuci tangan dulu pakai air hangat dan sabun. Kasih minyak pijat atau lotion dikit ke kaki biar nggak kasar. Teknik jempol berjalan. Tekan titik-titik refleks pakai jempol. Gerakin jempol ke atas dan ke bawah atau puter-puter kecil. Tekanan dan durasi. Awalnya tekan pelan-pelan aja, terus tambahin tekanannya kalau udah nyaman. Pijat setiap titik refleks selama 3-5 menit. Hidrasi. Jangan lupa minum air putih yang banyak setelah dipijat biar racun di tubuh keluar. Ingat ya, pijat refleksi ini harus rutin. Kalau rutin, sirkulasi darah jadi lancar, stres berkurang, dan badan jadi lebih sehat. Buktinya nyata, studi kasus, dan kisah sukses. Ada studi kasus di Journal of Alternative and Complementary Medicine tentang bapak-bapak umur 52 tahun yang punya penyakit arteri koroner. Dia sering ngerasain nyeri dada sama susah napas. Setelah rutin dipijat refleksi selama 6 minggu, ternyata nyeri dadanya berkurang
dan napasnya jadi lebih lega. Fungsi jantungnya juga membaik loh. Ada lagi studi tentang efek pijat refleksi pada pasien yang habis operasi bypass arteri koroner. Hasilnya, pasien yang dipijat refleksi, stresnya berkurang, nggak gampang cemas, dan nggak terlalu ngerasain sakit setelah operasi. Proses pemulihannya lebih cepat. Tapi tetap ya, konsultasi dulu sama dokter buat mastiin apakah pijat refleksi ini cocok buat kamu. Kata ahli saran buat jantung yang lebih sehat. Selain pijat refleksi, cobain deh beberapa kebiasaan sehat ini buat jantung kamu. Makan sehat. Banyakin makan buah, sayur, biji-bijian, sama protein tanpa lemak. Kurangin makanan asin, berlemak, dan gorengan. Olahraga teratur. Usahain olahraga minimal 30 menit setiap hari. Jaga berat badan ideal. Kalau kamu kelebihan berat badan atau obesitas, turunin berat badan 5-10% aja udah bagus banget buat kesehatan jantung. Berhenti merokok. Merokok itu ngerusak pembuluh darah dan ningkatin risiko penyakit jantung. Berhenti merokok adalah hal terbaik yang bisa kamu lakuin buat jantung kamu. Kelola stres. Cari kegiatan yang sehat buat ngilangin stres, kayak olahraga, yoga, meditasi. Dengan ngelakuin kebiasaan sehat ini dan pijat refleksi, jantung kamu bakal sehat dan badan kamu jadi lebih seger. Aman atau enggak? Kapan nggak boleh pijat refleksi? Pijat refleksi emang aman buat sebagian besar orang, tapi ada beberapa kondisi yang mengharuskan kamu buat nggak dipijat refleksi dulu. Konsultasi dulu sama dokter kalau kamu punya kondisi kayak gini, trombosis vena dalam, atau DVT. Pijat refleksi bisa bikin gumpalan darah lepas dan nyumbat paru-paru yang bisa bahaya banget. Infeksi kaki. Pijat refleksi bisa bikin infeksinya nyebet nih, osteoporosis parah. Pijat refleksi bisa bikin tulang patah buat yang punya osteoporosis parah. Cari yang tepat. Memilih ahli refleksi yang berkualitas. Penting banget buat milih ahli refleksi yang tepat biar pijatannya aman dan efektif. Cari yang kayak gini, tersertifikasi dan berlisensi. Pastiin ahli refleksinya punya sertifikat dan izin resmi dari organisasi yang terpercaya. Berpengalaman. Tanyain udah berapa lama dia mijat dan pengalamannya dalam ngobatin iskemia atau penyakit jantung lainnya. Reputasi baik. Cari tahu dari klien sebelumnya, apakah dia ahli refleksi yang bagus. Nggak boleh asal refleksiologi sebagai terapi pelengkap. Penting diingat, pijat refleksi bukan pengganti pengobatan medis dari dokter ya. Refleksiologi itu cuma terapi tambahan buat nemenin pengobatan medis. Pijat refleksi bisa bantu pengobatan kamu dan bikin jantung kamu lebih sehat. Hidup sehat, jantung kuat, kiat untuk kesehatan optimal. Selain pijat refleksi, jalanin gaya hidup sehat itu penting banget buat ngatasin iskemia dan bikin badan lebih sehat. Nih, ada beberapa tips tambahan. Hindari merokok. Merokok itu ngerusak pembuluh darah dan ningkatin risiko penyakit jantung. Berhenti merokok adalah hal terbaik yang bisa kamu lakuin buat jantung kamu. Kelola stres. Cari kegiatan yang sehat buat ngilangin stres, kayak olahraga, yoga, meditasi, atau jalan-jalan di alam. Tidur yang cukup. Tidur itu penting buat kesehatan jantung. Usahain tidur 7-8 jam setiap malam. Pemeriksaan rutin. Rutin periksa ke dokter, terutama kalau kamu punya riwayat penyakit jantung. Dengan ngelakuin kebiasaan sehat ini, jantung kamu bakal sehat dan terhindar dari komplikasi. Kesimpulan, membuka kekuatan penyembuhan pijat refleksi. Pijat refleksi itu cara yang aman dan nyaman buat melancarkan sirkulasi darah dan bikin jantung lebih sehat. Dengan ngasih tekanan di titik-titik refleks tertentu di kaki, ahli refleksiologi bisa ngilangin ketegangan dan melancarkan aliran darah. Dengan pijat refleksi dan gaya hidup sehat, jantung kamu bakal sehat selalu. Tapi tetap ya, konsultasi dulu sama dokter buat mastiin apakah pijat refleksi ini cocok buat kamu.